Hai saudaraku, welcome back to my channel Rizat Bizet. Kali ini seperti biasa, ini tapi nggak biasanya sih. Kita edisi hunting. Hari ini mau buru, jalan-jalan cari bahan. Ini saya bersama Doro Melvin, Om Dimas sama Om Dwi Purwandoro. Ini jalan-jalan ini di sekitar perhutani ya. Jadi seperti yang Doro tahu itu belakang itu adalah tol Semarang Batang. Dan setelah jembatan tol itu di sana hutan jati, kita akan coba ekspor cari di sana. Oke, saudaraku, let's go. Yes. Hai saudaraku, kita sudah sampai ini di tengah hutan. Di pinggir kali. Wah, ini kalinya saudaraku seger banget kayak kalau bisa mandi ini. Nih kita sudah di tengah hutan, ini sudah kira-kira ya ada berapa ya, 5 km lah kalau dari jalan raya. Ini kita parkir di sini. Ini suasana hutan yang masih asri dulu. Doro Melvin rencana nanti kita mau ke sana. Jadi motor kita tinggal di sini semua, kita jalan kaki ke sana karena tidak mungkin nyebrang kali, nyebrang sungai dengan motor. Ini yang biasa kita lakukan seperti ini. Jadi motor kita tinggal di sini, kita nyebrang untuk cari bahan. Dan kebetulan ini pas cuaca cerah, jadi motor bisa sampai sini. Tapi kalau pas kondisi hujan, katakanlah semalam baru hujan, motor tidak bisa masuk sampai ke sini. Motor kita tinggal di kampung terakhir. Terus perjalanan sampai sini kira-kira 4-5 kilo, baru nyampe tempat ini. Gitu aku, kita lanjut cari bahan. Kita melewati sungai, saudaraku. Akhirnya kita sudah menyeberangi sungai. Kita sudah di tengah hutan. Wah, ini sudah didongkel sama pendongkel lain, saudaraku. Kemungkinan besar ini pohonnya. Oke, kita lanjut jalan cari lagi. Ini ada bahan serut, saudaraku, lumayan besar tapi tinggi. Serut di alam liar seperti ini, saudaraku. Yang belakang itu seru juga, saudaraku. Ini, saudaraku,
Om Dwi sedang berperang. Ada bahan serut, masih didongkel, dan karena tekstur tanahnya itu berbatu, jadi lumayan agak sulit ini, agak berat juga karena harus menghilangkan batu-batunya dulu. Sepi banget Ndoroku. Ini banyak serut juga di sini, dan beberapa seperti ini udah pernah mau didongkel sama orang masyarakat Pemburu. Kalau lihat tekstur tanahnya kemungkinan belum ada seminggu ini, tapi nggak jadi diambil. Di sana itu juga cerut-cerut semua kecil. Yang ini tadi sudah dilihat, kemungkinan dicek perakarannya, dan mungkin menurut orang itu kurang, karakternya kurang seperti ini juga mau didongkel nggak jadi, cuman diambil tanah samping-sampingnya dan tinggal. Itu malah lebih baik Ndoroku. Kalau menurut aku itu tindakan bisa dibilang baiklah, bijak. Jadi kalau memang itu nggak bagus dan kurang memikat, mending bener seperti itu nggak usah diambil. Karena beberapa kali aku sering lihat itu udah didongkel, udah diambil, terus dibiarkan begitu saja di hutan, nggak dibawa pulang, dan itu malah menurut aku nggak bagus ya. Karena kenapa sudah didongkel nggak diambil seperti itu, dan akhirnya dia mati, kan sayang banget gitu loh. Jadi mending kalau memang itu nggak berkarakter dan itu kurang bagus, ya itu mending nggak usah diambil seperti itu. Dia tetap hidup di situ seperti itu dulu. Jadi lebih pintar-pintar memilih karakter yang sesuai. Ini Ndoroku, kalau buat Ndoro-Ndoroku yang mungkin belum tahu, ini adalah pohon trenggulun. Ini pohon trenggulun, karakternya dia berduri, ya. Dan kalau disobek, nih aromanya seger banget, kayak aroma pohon kedondong. Ini pohonnya, ini jadi tunas itu tumbuh dari duri, begitu Ndoroku. Jadi durinya itu malah bisa jadi batang, jadi ranting. Dan pohonnya nih seperti ini Ndoroku. Wow, ini pohon trenggulun asli Indonesia, ini jenis lokal, dan saya pernah coba, bagus sih banyak. Tuh, karakternya kuat. Pohon trenggulun ini bagus, keras. Kita jalan turun Ndoroku. Jadi sebagian besar di sini memang sudah banyak yang diburu dan diambil sama teman-teman pemburu lain, dan ya kita tadi ambil yang kecil-kecil aja untuk istilahnya untuk oleh-oleh pulang lah gitu. Sini berarti ini lebih ke kita review aja ya, dan ambil beberapa pohon kecil aja karena itu lagi kita belum menemukan karakter yang bagus gitu. Ini sampai sungai lagi, itu motor kita di sana. Kita jalan-jalan aja, ini blusukan, temanya blusukan. Nah, itu Ndoroku. Itu apa tuh? Itu bangunan, kok ada bangunan? Di tengah
hutan kayak gini. Ini seperti pondasi atau bisa dibilang kayak apa ya, kayak monumen atau apa itu. Ini dulu, ini perlu kita jelajahi. Kenapa ada bangunan seperti itu di tengah hutan, di tengah sungai hutan kayak gini? Ini harus kita telusuri. Coba kita nanti coba tanya ke doro-doro yang lainnya, mungkin ada yang pernah dengar soalan itu, bangunan itu. Tinggi loh dulu. Ini aku kira-kira berapa meter ya kalau dari lokasi, karena tempatnya memang agak horor gini, jadi kurang berani untuk ke sana. Yang pasti itu lihat. Kita coba dari sisi lain, mungkin bisa lebih jelas. Ini dulu aku ketemu sama teman pemburu juga dari Ngalian ya Om jenengan. Oh Kliwonan ya, Kliwonan Ngalian. Om siapa? Taufik. Om Taufik. Ya, ini Salam bro Mas Kolil. Salam bro Mas Kolil. Salam bro Mas Kolil. Oh, Kuning alas. Oke Om. Ini ketemu dari teman Ngalian daerah Kliwonan juga, dia juga pebonsai terusku. Nah, enak ini. Dirasa mana Bang? Gimana? Ternyata terusku ketemu teman Sobi, orang Ngalian juga. Penasaran. Kita rehat dulu Doroku, istirahat. Anggap aja ini piknik di pinggir sungai. Nah ini. Nah itu Mas. Monggo. Botolnya mengalas. kita kumpul di sini, kita ambil perbekalan yang ada. Putih. Ye. Cemil. Ayo tak susul. Ini poinnya di sini, menghabiskan roti lebaran. Kalau di rumah nggak kejamah ini terus di sini ya. Gitu. Ini yang harus Nah, ini juga penting ini. Nah, bako lintingan. Ini pendampingnya, kalau nggak ada ini kurang serap. Oke Doroku, kita coba lihat lebih dekat, karena aku juga penasaran banget ini sebenarnya apa kok ada di sini. Kita telusuri sungai, kita lewat pinggir-pinggir sungai, kita dekati. Kabarnya sih Ndoro Melvin tahu sejarahnya pilar ini. Turun lagi ke sungai. Wah, ini Ndoroku. Jadi ini bekas bangunan juga kayaknya, seperti pondasi itu. Itu tingginya kira-kira ada 5-6 meter itu. Apa tuh? Bukan. Oh, Bang Dimas sudah sampai sana. Halo kono ini. Bisa wih. Kayak lo kono. Di sana itu terlihat kayak air terjun dulu. Wow, Dalam gitu. terlalu dalam, terlalu berisiko untuk kita seberangi. Kita cari jalan lain. Kita coba lewat sini.
basah. Sampai sini juga. Jadi ini kita di seberangnya. Aduh, di seberangnya menara ini. Ini terus kita lihat dari sini. Ini menaranya, wah tinggi banget. Tugu ya. Menara tugu lah. Ini. Dan di sini siapa yang buat? Ini menaranya. Kita kesana di Doro Melvin. Mau kemana dia? Ini suara semacam air terjun gitu. Oh itu. Tapi kita tidak berani mendekat ya. Nah kita tidak tahu silsilahnya tempat ini. Ya antisipasi gitu. Pasti itu sudah terlihat semacam curug atau air terjun kecil. Ini sambungannya yang ke pilar tadi, ke tugu. Pemandangannya enak gitu loh. Memang kurang ke expose ya, karena ini di tengah hutan. Dari sini saja, kita nikmati aja dari sini, jangan turun. Horor. Bangunan apa ya tuh? Gila. Nggak tahu dulu rencananya kayak ini kan mau bikin kayak bendungan gitu ya. Terus mungkin harusnya tahu gas. Jadi apa? Hancur semua. Nah untuk ini dengan apa ya? Belanda ya tuh? Katanya sih. Cuman kemarin pernah mau diekspos sama pemerintah daerah sini, pemerintah daerah sini mau dijadikan objek wisata. Ya, tapi sebelum itu, makanya kan dari sana tengah hutan itu kan ada jalan aspal itu. Oh iya tadi. Rencana kan mau diteruskan sampai ke lokasi sini mau dibikin kayak wisata gitu. Cuman sebelum itu ada kejadian yang tragis juga sih, anak-anak pada berenang di sekitaran curug situ, dan kebetulan terus ada apa ya, mungkin tragedi dan menyebabkan satu orang anak meninggal, dan akhirnya tidak jadi diteruskan untuk dijadikan objek wisata itu ya, tidak jadi. Oh begitu turun sekitaran bawah curug sana. Jadi memang dulu tempat ini sempat mau dibuat objek wisata, dan mungkin ini juga udah disetting sedemikian rupa ya, karena terlihat bagus gini. Dan sebelum itu realisasi ternyata di curug ini ada kejadian yang kurang bagus seperti itu tadi. Ada si anak-anak kecil tadi ya Doro, berenang di sekitaran situ kan, itu kan dalam itu. Iya, 3 meteran apa ya? Dan meninggal. Makanya ini nggak jadi diteruskan. Memang spotnya bagus sih di sini. Coba kita ke atas, lihat dari atas coba. Itu Doroku, penampakan dari atas. Untuk tubuhnya jelas banget. Dan bagus sih. Sebenarnya tempatnya bagus ini. Udah tertata dan bagus. Ya, kembali lagi kita cuman bisa berencana Doroku. Tetap apapun dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa itu yang menentukan. Kembali lagi
itulah rencana dan memang mungkin belum diberikan izin dari yang kuasa. Saudaraku sedikit terlihat, jadi curugnya tadi ada di sana, itu tugunya, dan ini pemandangan spot alamnya, wow, istimewa. Sebenarnya memang masih asri dan asli. Sebenarnya memang sayang banget kalau tempat seperti ini nggak dimanfaatkan, cuman kembali lagi ya itu ada kejadian yang memang membuat tempat ini nggak jadi untuk tempat wisata. Sayang. Jangan. Pemandangannya bagus banget bro. Ini kalau buat dorok-dorokku yang APG pasti seneng selfie di sini. Sip. Oke, kita lanjut jalan.